Ya ini simple ya, masa iya orang gadai mobil, mobilnya dibawa, STNK sama anak kuncinya ditinggal. Ceritanya ada mobil nih, mobilnya Alphard, dan mobil ini itu atas nama kita sendiri. Kita punya kuncinya, punya STNK-nya, dan yang jelas pasti punya BPKB-nya ya. Valid dong bahwa mobil tersebut itu milik kita ya. Apalagi STNK dan BPKB-nya itu tertera nama kita di sana, alias atas nama kita sendiri. Harusnya ini double valid ya. Nah, ada pertanyaan nih, gimana kalau misalkan nih kunci dan STNK kita itu dikuasai oleh orang lain? Apakah mobil tersebut itu jadi milik orang lain? Fakta, saya sampaikan seperti ini, ada buktinya. STNK asli dan kunci Alphard, semua peserta bukti transfernya masih di tempat saya. Ya, jadi yang saya ceritain di atas itu ceritanya itu ada seorang selebgram, dan orang ini lagi ramai, lagi viral saat ini ya, bahwa mobil yang dia punya itu tuh diakui oleh orang lain. Dan si selebgram ini itu tuh dituduh ya menggelapkan mobil ini ya, dan dibilang sebagai penjahat dan pemain roda 4. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Nopi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Ini berarti maksudnya sindikat ya, karena ada kata pemain di sini. Jadi gimana menurut saya? Oke, ini kasusnya menarik ya, karena ada tuduhan juga bahwa si selebgram ini itu sebagai penjahat dan pemain roda 4. Pada intinya, itu kalau kita beli mobil ya, terutama mobil baru ya, itu pasti dikasih 2 anak kunci kan. Nah, apalagi ini mobil yang kita bahas ya, dan biasanya mobil baru yang keluaran terbaru ya, itu sudah ada fitur immobilizer-nya. Artinya ya, yang didaftarkan secara resmi itu ya hanya 2 anak kunci. Jadi nggak bisa ya dengan mudahnya diduplikat orang ya. Jadi misalkan nih salah satu anak kuncinya ini jatuh terus ditemu orang, apakah orang tersebut bisa mengakui mobil yang kita punya sebagai miliknya? Ya kan nggak bisa ya. Mungkin Anda bisa masuk ke mobil tersebut ya, tapi ya itu jatuhnya pencurian dong. Terus STNK nih, apakah jika kamu memiliki STNK orang lain, suatu kendaraan ya, artinya kendaraan tersebut valid jadi hak milik kamu? Ya ini tentu aja ya juga enggak ya. Emang berapa banyak sih di Indonesia ini orang yang dengan cerobohnya menjatuhkan dompetnya? Dan orang pada umumnya itu naruh STNK kendaraannya ya di dompetnya itu. Jadi misal ketika dompet itu ditemu sama orang dan di dalamnya ada STNK-nya, apakah mobil yang tercatat di STNK tersebut jadi milik yang nemu? Ya enggak dong. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mungkin ada orang yang bisa menguasai anak kunci dan STNK kamu? Ya jawabannya ya bisa-bisa aja ya. Misalkan mobil itu mobil rental ya. Kalau kamu rental mobil, itu kan pasti dikasihnya itu kunci sama STNK aja. Ini artinya kamu boleh pakai, tapi ya jelas nggak boleh dijual, apalagi digadai ya. Karena pada intinya, meskipun kamu punya STNK dan anak kunci, itu kendaraan bukan milik kamu ya. Kalau digadai gimana bang? Emang di Indonesia itu umumnya yang namanya gadai itu gimana sih? Pada umumnya, yang namanya menggadai mobil itu biasanya orang diminta untuk ninggal BPKB-nya ya, bukan anak kunci dan STNK-nya ya. Kenapa? Ya ini simple ya, masa iya orang gadai mobil, mobilnya dibawa, STNK sama anak kuncinya ditinggal? Lah kan jadi aneh ya. Terus masuk mobilnya gimana? Ya bisa sih pakai kunci cadangan. Nah tapi kalau di jalan misalkan ada pemeriksaan polisi, gimana nggak bawa STNK? Lagian yang terpenting, yang namanya bukti kepemilikan kendaraan itu bukan STNK sama anak kunci ya, tapi namanya BPKB. Kan ya udah jelas ya, BPKB itu kan kepanjangan dari bukti kepemilikan kendaraan bermotor ya. Jadi di sini BPKB itu adalah bukti valid ya bahwa kamu memiliki kendaraan tersebut. Jadi sekali lagi ya, bukan STNK. Karena apa? Karena STNK itu bukti bahwa kita itu sudah lunas pajak ya, bukan bukti kepemilikan. Jadi ini kembali lagi pertanyaan di awal ya. Kalau kita bicara soal gadai menggadai, di mana-mana yang disita kalau kamu gadai barang yaitu BPKB-nya ya, bukan STNK, bukan anak kunci. Jadi kalau si Novi jual
Alphardnya, berarti dia menggunakan STNK duplikat. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan STNK-nya itu diduplikat, apakah mobilnya masih sah milik kita? Ya jelas, ya ini masih sah ya. Kenapa? Ya kan kita itu pegang BPKB-nya ya. Dan BPKB ini bukan fotokopian ya, tapi asli ya. Jadi kalau kita mau ajukan duplikat STNK ya, entah itu misalkan hilang atau misalkan ketinggalan di rumah yang rumahnya itu beda pulau, itu kan jelas ya, kita akan diminta bawa BPKB asli, KTP asli fisik ya, yang sesuai dengan nama yang tertera di BPKB tersebut. Sama tentu surat kehilangan kepolisian ya. Dan dari data-data tersebut, itu kita bisa ajukan ke Samsat ya, untuk minta duplikat STNK. Jadi STNK yang kita dapatkan meskipun itu duplikat, tapi itu resmi ya, karena keluar dari Samsat. Jadi ini bukan STNK KW ya. Dan mobil tersebut yang STNK-nya duplikat itu boleh kok diperjualbelikan. Dan saya yakinkan ke Anda itu nggak akan ada masalah di belakangnya ya. Bahkan bisa dibalik nama. Oke, next pertanyaannya. Kalau ada orang yang mengaku jadi korban dan kehilangan 500 juta karena beli mobil kita yang digelapkan orang, itu gimana Bang? Nah ini kita harus pertegas dulu ya. Siapa sih sebenarnya yang bisa kita sebut dengan korban? Apakah orang yang sudah ketipu 500 juta atau orang lain yang punya BPKB, bukti kepemilikan tadi ya, atas mobil tersebut? Nah ini yang namanya korban. Semisal ya terjadi penggelapan atau kehilangan kendaraan, korbannya itu yang punya BPKB aslinya ya. Karena ya itu pemilik aslinya. Apalagi mobil itu atas nama sendiri. Dan ini jelas ya dan valid ya bahwa dialah yang jadi korban. Ya karena orang yang punya BPKB ini pasti beli secara resmi. Jadi bukan orang lain ya yang ngerasa udah keluar uang karena beli mobil bermasalah ini. Karena orang tersebut yang ada malah salah-salah bisa jadi atau bisa dituduh ya sebagai penadah ya. Atau kalau nggak penadah ya dibego-begoin orang aja lah. Lah kenapa? Lah sekarang pertanyaannya gimana bisa kamu beli kendaraan itu cuma dikasih anak kunci sama STNK aja, nggak dapat BPKB-nya nih. Ya itu kan namanya mobil bodong ya Pak. Dan ya mobil kayak gini tuh sering ya kita temui di forum jual beli Facebook ya dengan istilah ST. Memang secara harga itu tuh pasti itu di bawah harga pasaran. Tapi kalau misalkan ada kenapa-napa ya, misalkan ya sengketa tadi atau mobil tersebut dicari pemilik sebenarnya, ya orang-orang yang beli mobil bodong kayak gini ya ini malah bisa kena kasus ya. Dan pasalnya tuh macam-macam, bisa dari penggelapan atau pencurian kendaraan. Jadi di sini saya sekalian mengedukasi kalian ya, segimana murahnya kendaraan tersebut. Ya jangan pernah berani beli ya kalau statusnya itu mobilnya bodong, nggak ada BPKB-nya. Salah-salah beli mobilnya murah, nebus penjaranya yang mahal. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau ada sengketa mobil, si mobil punya kunci, STNK dan KTP kita, gimana Bang? Ya ini nggak masalah ya, suka-suka orang tersebut yang ngeklaim mobil kita ya. Karena ya kembali lagi ya, seperti yang saya bilang di awal ya, berulang-ulang kali ya, bahwa bukti valid kepemilikan itu namanya BPKB. Jadi selama orang tersebut itu tidak menguasai BPKB-mu, ya agak goblok kalau misalkan hal kayak gini malah jadi sengketa. Karena yang ada ya bisa-bisa malah masuk penjara lah. Kan kalau ada orang secara sukarela itu masuk ke kandang buaya, berarti kan cuma ada 3 orang ya. Kalau enggak pawangnya, orang bego, ya orang gila. By the way soal KTP lagi nih, sorry lupa bahas tadi ya. Jadi gimana kalau ada orang punya foto KTP kita? Ya ini banyak cara ya orang bisa memiliki foto KTP kita. Misalkan dari lowongan pekerjaan nih, pasti kita kan ngelampirin KTP kan di sana kan. Bisa juga karena data bank yang bocor. Nah ini orang-orang yang ada di bank atau enggak sales kartu kredit sama penawaran trading saham, ini biasanya ngerti ya kayak ginian ya. Dan mereka bisa tahu data-data kita, data pribadi kita dari nomor, rumah, kontak, mungkin bahkan foto KTP kita ya. Kayak gitu gampang lah di Indonesia, karena kan Indonesia itu kan negara open source ya.
gampang dihack dan gampang disebarluaskan di internet. Jangan bilang perbuatan hacker lah, orang-orang Indonesia sendiri aja malah dengan sukarela itu upload KTP dia sendiri ya di internet. Malah ada loh yang dulu itu pas zaman ramainya NFT, itu KTP-nya dijadikan NFT. Luar biasa. Jadi ya sebenarnya KTP orang di Indonesia ini ya tinggal download aja ya, asal kamu tahu caranya ya. So, bisa jadi KTP saya itu ada di sana. Bisa jadi juga KTP kamu itu ada di sana juga. Jadi ya ketika ada orang yang punya foto KTP kita, so what gitu loh, nggak masalah kan. So ya itu tadi ya Pak, jawaban saya atas kemelut kendaraan bermotor ini. Jadi kalau misalkan saya salah atau ada tambahan yang makin memperkuat komentar saya, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih.